hanya memaparkan sedikit tentang teori-teori, materi ataupun pengalaman saya dalam 3 tahun ini, karena saya eksis atau aktif di akademisi itu kurang lebih 3 tahun ini. Mudah-mudahan pengalaman ini dapat disaringkan kepada rekan-rekan semua. Jadi kenapa saya tampilkan data dari BPS gitu ya, tentang jumlah penduduk, apa sih hubungannya dengan kita generasi muda. Jadi rekan-rekan semua ya, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2019 itu ada 266,91 juta jiwa. Banyak sekali ya. Kalau diberikan kerupuk ini, dibagi kerupuk, wah banyak sekali ya. Jadi terdiri dari, nah perempuannya adalah 132 juta 0,89 juta jiwa, kemudian laki-lakinya ada 134 juta 0,02 juta jiwa. Nah, masih banyak laki-laki ya di penduduk Indonesia. Tapi kenapa ya banyak laki-laki yang jomblo ya? Padahal perempuannya juga seimbang gitu ya. Jadi segeralah ya cari pasangan, kejar cita-cita kalian, biar kalian semangat juga kalau ada pendamping penyemangat ya. Just intermezzo saja ya. Nah, ini adalah kenapa saya tampilkan data penduduk seperti ini, karena jumlah pengusaha muda di Indonesia itu hanya kurang lebih di bawah 3% dibandingkan dengan negara tetangga kita. Nanti akan saya tampilkan datanya. Kenapa perlu data? Karena kita agar wawasan kita, mindset kita, oh ternyata loba keneh gitu peluang usaha itu gitu ya. Peluang buat menjadi pengusaha itu banyak gitu. Dari sekian juta orang hanya 3% gitu. Nah, kelompok umurnya adalah generasi muda itu kelompok umurnya 0,0 sampai 14 tahun itu ada 66 juta atau 24% sekian gitu ya. Nah, generasi mudanya itu ada dari kelompok umur 15 sampai 64 tahun itu ada 183 juta sekian itu atau 68%-nya. Nah, yang sudah sepuh 65 tahun ke atas ini seperti orang tua kita itu kurang lebih 17 juta 37 atau 6,5%. Ini data BPS di tahun 2019. Nah, kita teman-teman semua ada di kelompok mana? Nah, teman-teman semua itu ada di kelompok 68% penduduk Indonesia. Nah, jadi berapa persen jumlah pengusahanya? Ternyata jumlah pengusahanya itu di tahun 2019 itu total 37 juta, 36 jiwa pengusaha. Nah, artinya hanya 14%. Nah, nanti kita bagi lagi berapa persen pengusaha mudanya. Nah, pengusaha mudanya nanti kita tampilkan datanya. Jadi, data dari 14% itu yang usia 15 sampai 34 tahun, seperti teman-teman semua, seperti yang sekarang ada di webinar ini, hanya 11,2 juta. Wah, bayangan sekali. Masih banyak ya dari 266 juta itu hanya 11 jutanya itu hanya pengusaha muda menjadi pengusaha. Sisanya 26 jutanya itu adalah usia 35 tahun ke atas, berarti sudah usia mapan. Nah, tahun 2020 berdasarkan data BPS itu semester pertama tumbuh 5%. Nah, jadi sampai bulan Juni tadi ada pengusaha baru tuh, wirausaha baru sebanyak 1,86 juta usahawan baru di seluruh Indonesia. Oke, itu data statistiknya. Nah, ini kita bandingkan nih. Kita bandingkan data yang pengusaha di tetangga kita. Nah, di Singapura. Di Singapura itu dibandingkan jumlah penduduknya ya, total dengan jumlah penduduknya hanya 7%. Kemudian Malaysia 6%. Thailand 4%. Indonesia ini berdasarkan sumber tahun 2020 awal gitu ya, masih di bawah 3%. Tuh, buat peluang kalian ya, buat generasi itu
kita punya peluang gitu. Dari jumlah penduduknya, 100% penduduk itu, kita pengusahanya muda, pengusaha Indonesia muda dan walaupun sedang berjalan gitu ya, itu hanya 3%. Belum mencapai 11% yang diharap yang ada di Amerika. Amerika itu negara maju itu udah pengusahanya udah 11%. Nah, ini dilihat dari trennya, saya melihat dari sekarang ya. Melihatnya trennya itu melalui kalau karena tidak bisa disurvei secara offline karena ada pandemi, maka bisa dilihat datanya itu dari penjualan e-commerce oleh pengusaha. Hanya mencapai 21 miliar US dollar. Artinya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia ini hanya 3%-nya, masih di bawah 3%-nya. Nah, generasi muda ini perlu seperti sekarang ini nih, perlu dimotivasi agar mau terjun di bidang wirausaha, gitu ya. Nah, kemudian usia produktif tadi ada di Indonesia itu ada 68,7%. Nah, usia ini rata-rata antara 15 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif. Apakah produktif juga generasi muda? Belum tentu. Generasi muda ada juga yang tidak produktif, yang generasi yang rebah-rebahan, bangun pagi, makan, tidur lagi, makan siang, tidur lagi. Nah, banyak nggak? Ada, tapi mudah-mudahan bukan dari teman-teman semua yang ada di sini ya. Pasti masih ada ya. Nah, generasi muda itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, kalau teman-teman sini ada ciri-ciri yang saya sebutkan nanti, berarti inilah usia produktif. Teman-teman masih produktif. Nah, sekarang mau di suasana libur sekarang, mau bergabung di Zoom meeting, mau belajar, mau mendengarkan, itu sudah mencerminkan jiwa generasi muda. Nah, yang pertama adalah keberanian dan keterbukaan. Jadi generasi muda itu harus berani dan terbuka gitu ya. Kemudian sikap dan tindakannya itu sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak ngomong doang saja, tidak gombal, apalagi kalau generasi muda yang hebat itu ya kalau mendekati pasangan cewek yang tertarik ya harus sikapnya harus sesuai tindakan dan kenyataan. Kemudian generasi muda yang benar-benar produktif itu adalah kemudian pada idealisme. Selanjutnya berkeinginan segera mewujudkan gagasan. Teman-teman yang ada di sini tentu ingin mengetahui dong, saya besok harus berbisnis apa gitu ya. Nah, tentu salah satu caranya dengan hadir di webinar ini. Kemudian yang kelima, keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan. Nah, kalau sudah yakin dengan mendapat kepercayaan, tentu akan lebih mudah melangkahnya. Nah, ini generasi muda ini sebenarnya dibagi ke dalam 5 generasi yang masih ada sekarang ya, masih hidup sekarangnya. Generasi manakah nih teman-teman ini? Generasi mana? Mau generasi tradisionalis? Belum tentu. Bukan, berarti baby boomers? Bukan. Nah, jadi generasi itu siapa aja? Nah, orang tua kita, orang tua saya itu masih ke dalam generasi tradisionalis. Artinya mereka masih lahir di tahun 1922 sampai 45, yang masih zaman susah lah, zaman susah, zamannya masih zaman Perang Dunia Kedua, nah itu baru lahir. Kemudian generasi baby boomers, nah itu antara tahun 46 sampai 64, ya orang tua saya, kakak saya gitu ya, mungkin uak-uak teman-teman sekalian, paman, saudara itu generasi ini. Nah ini adalah generasi yang pemulihan setelah perang kemerdekaan. Nah ini sedikit bahagia ya, sedikit tersenyum. Nah kemudian ada generasi X. Nah generasi X nih saya, generasi X nih lahir di tahun 65 sampai 80. Ini sudah mulai kenal, kalau sekarang game ya, kalau dulu dingdong lah gitu ya, sejenisnya. Sudah mulai mengenal situasi politik, kemudian ada order baru, mengenal komputer. Nah, teman-teman sebenarnya ini ada di generasi milenial. Kenapa saya sebutkan generasi milenial? Nah, karena kehidupannya sudah mulai mengenal solidaritas, mengenal kebahagiaan bersama, kumpul, eksistensi. Nah, ada generasi Z, tahun 95 sampai 2010. Mungkin ada teman-teman yang generasi Z nih sudah mulai ya aktif di media sosial, selalu kemana-mana pegang HP. Istri atau pasangan keduanya adalah HP gitu ya.
tidak tertinggal. Ini generasi Z ya. Salah tidak? Tidak. Tapi harus bisa memanfaatkan gadget itu, sosial media itu dengan baik dan benar. Kemudian generasi Alpha, ini adalah generasi tahun 2010 ke sini, mungkin dari sini belum ada ya. Ini adalah yang sudah segala sesuatunya dengan teknologi. Anak kecil, ponakan saya, adik-adik saya yang masih 10 tahun, itu sudah kemana-mana, sudah kenal HP, sudah lihat YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Kenapa saya tampilkan generasi manakah kita itu? Nah, agar kita memahami, oh ternyata saya ada di generasi ini, gitu ya. Nah, tentu dari generasi milenial itu harus produktif. Nah, sebetulnya produktif itu adalah kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu dan menghasilkan mendatangkan hasil yang banyak. Itu adalah produktif. Nah, sikap produktifnya seperti apa? Adalah yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, kemudian ada sesuatu di depan tidak disia-siakan. Nah, itu selalu tindakan sebuah sikap yang ingin terus berkarya. Nah, terus berkarya, berinovasi, menghasilkan sesuatu. Nah, jadi produktif itu kemampuan seseorang, kemudian diimbangi dengan sikap produktif, yaitu ingin berkarya, ingin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan orang lain. Kemudian ini perbedaan produktif dan konsumtif. Nah, tentu kalau produktif tentu ingin berkarya sesuai dengan kemampuannya, menghasilkan. Nah, kalau konsumtif, nah mudah-mudahan teman-teman tidak ada ya perilaku yang konsumtif, yaitu selalu membelanjakan, membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bukan menjadi sebuah kebutuhan yang paling mendesak, paling pokok. Jadi hanya karena gengsi misalnya, hanya karena ngikutin tren. Nah, ini adalah perilaku konsumtif. Jadi kita harus paham dulu produktif itu apa, sikap produktif apa, nah konsumtif itu seperti apa, sehingga nanti ketika kita mau terjun di bidang usaha, mau terjun berbisnis, saya harus berlaku seperti apa, kita harus berlaku seperti apa. Selanjutnya, nah ini adalah ciri-ciri orang yang produktif. Nah, terdapat skala prioritas. Nah, jadi kalau orang produktif itu selalu mementingkan mana yang harus diduluin, mana yang harus dikerjakan, mana yang menjadi poin utama yang harus diutamakan, sehingga menjadi tidak tergesa-gesa. Kemudian mengerjakan segala pekerjaan sampai selesai, sampai tuntas. Nah, jadi kalau ada tugas apa kerjakan karena belum tentu besok lusa kita masih bisa mengerjakannya. Kemudian selalu fokus terhadap segala hal. Kemudian memiliki banyak pertimbangan. Jadi saya percepat karena waktunya saya dikasih 40 menit. Jadi sifat produktif merupakan suatu aktivitas yang membangun dan memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Jadi kita ada di mana nih? Nah, sebelum terjun kita itu sebetulnya hidup itu balance, keseimbangan. Nah, kita jadi harus seimbang antara sikap produktif sehingga kita nanti ketika mau menjalankan sebuah bisnis usaha kita melakukan sebuah kemandirian sehingga kita dapat berjalan. Tidak ada sesuatu bisnis yang ujuk-ujuk tiba-tiba sukses, perlu tahapan-tahapan. Nah, kemandirian itu seperti apa? Yaitu kita bisa melakukan segala sesuatunya tanpa melalui merengek dulu, meminta sesuatu dulu, meminta bantuan dulu, tapi bergerak, berjalan sendiri dulu. Kalau sudah tidak mampu, baru kita memberikan, meminta atau mencari pertolongan sehingga kita tetap bisa eksis dan bertahan. Nah, artinya seperti gambar di samping ini adalah ketika naik gunung, kita bersepeda, ya kita berusaha dulu gitu, berusaha dulu sampai semampu kita. Ciri kemandirian itu adalah ada rasa tanggung jawab, mampu bekerja sendiri secara mandiri gitu ya, memiliki sikap kreatif, punya inisiatif dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah dapat melayani diri sendiri terutama untuk hal-hal pribadi. Nah, ini sikap mandiri. Kalau generasi teman-teman ini di rumah ada asisten rumah tangga, kalau masih minta dibikinkan kopi, masih menyuruh asisten rumah tangga, yaitu dalam tanda kutip harus dipertanyakan sikap kemandiriannya. Jadi harus dapat melayani diri sendiri dulu, terutama hal-hal yang pribadi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kemandirian. Penting tidak? Penting, karena nanti ketika menjalankan sebuah bisnis, kita harus mempunyai kemandirian yang kuat. Gitu. Kemudian ada kreatif dan inovatif. Tentu kenapa kreatif dan inovatif selalu dihubungkan? Karena
keduanya saling keterkaitan, yaitu kreatif menciptakan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya keripik, banyak keripik singkong itu di Bandung itu, di Indonesia itu banyak. Namun dengan kreativitas, dengan ide, akan menjadi berbeda bila disisipkan atau diselipkan sesuatu yang menjadi pembeda. Misalnya bisa dalam bentuk kemasan, bisa dalam rasa, bisa dalam warna, dan lain sebagainya. Itulah disebut dengan kreatif. Kemudian inovatif, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah, dari keripik tadi, kalau di branding, kalau dikasih kemasan yang bagus, beda, pakai goodie bag, sehingga menjadi inovasi yang tersendiri. Penting tidak? Penting, karena dengan kompetisi yang ketat di dunia bisnis, tentu kita harus mulai kreatif dan inovatif. Harus terus-menerus sehingga produk atau jasa yang akan kita jalankan itu menjadi sesuatu yang kekinian, tidak membosankan. Nah, aspek kreativitas adalah proses. Jadi harus ada prosesnya, mulai dari tujuannya seperti apa, desainnya, mencari solusi dan permasalahannya adalah prosesnya. Kemudian semua ini tergantung dari aspek siapa, manusianya, kitanya, orangnya mau tidak melakukan kreativitas tersebut. Tentu ada hambatannya, pasti ada hambatannya. Nah, diantaranya adalah diri sendiri tidak terbuka. Kalau ada kegiatan seperti ini, webinar, paling ngomongnya Siti Risma begitu-gitu aja, tentang itu aja. Paling ngomongin tentang ayo semangat, paling tentang gitu. Nah, ini adalah mindset kita harus membuka diri. Oh, siapa tahu nanti dari Kang Alfian, Kang Fikri, ada sesuatu yang baru yang bisa diambil dari pengalaman beliau-beliau ini, sehingga kita menjadi tertarik untuk melakukan bisnis. Kemudian adalah peraturan yang membelenggu kita, misalnya, kalau melakukan bisnis ini takut begini, kalau melakukan bisnis ini takut melanggar ini, kalau saya aktif di sosial media takut kena undang-undang ITE. Nah, itulah yang peraturan yang membuat kita terbelenggu. Nah, itu mindset-nya harus dirubah, bahwa peraturan ini harus membuat kita menjadi lebih mudah. Kemudian kalau ingin menciptakan sesuatu takut dianggap aneh gitu, takut dianggap bodoh. Misalnya saya punya tadi saya sebutkan punya keripik, saya ingin dikasih warna dong keripiknya, takut menyeleneh, takut aneh. Nah, ini adalah hambatan-hambatan yang menjadi jiwa kita itu menjadi tidak berkembang. Akhirnya ya kita menjadi generasi rebahan, tidur-tiduran, pingin santai, makan, tidur, nongkrong. Ya itulah mubazir ya, tidak bisa memakan waktu dengan maksimal. Nah, kemudian ini adalah contoh ide kreatif dan inovatif yang patut ditiru dalam memulai bisnis. Menjual keunikan. Unik serta kreatif. Unik dan kreatif seperti apa? Bila nih teman-teman semua mempunyai suara unik, merdu gitu ya. Ya, bikin status nyanyi kek gitu, nyanyi, bikin status, upload di Instagram, bikin YouTube, itu akan menjadi sesuatu, menjadi ide bisnis. Siapa tahu nanti ada endorse, ada iklan yang masuk, jadilah uang. Itulah menjual keunikan gitu ya. Kemudian ada menjual bakat keterampilan, misalnya teman-teman itu pandai menulis gitu ya. Tulisannya bagus. Nah, bisa ada orang-orang yang tidak bisa menulis tulisan bagus, bisa memberikan jasa gitu ya. Segera membuka kantor. Ini yang ketujuh di antaranya ya. Jadi kalau teman-teman nih komunitas ini kalau sudah kompak nih panitia ini, bukalah misalnya di rumah siapa, buka konsultan, menyediakan jasa pembuatan webinar. Nah, moderatornya Marsha. Kemudian nanti siapa yang membuat slide-nya, kemudian promosinya siapa, buat semacam kantor. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang mencari jasa untuk mempersatukan pengusaha-pengusaha, pembisnis ingin ketemu di dalam webinar, membahas sesuatu, bukalah jasa. Itu adalah hal-hal yang sama sekali kita tidak pikirkan, tapi bisa menjadi peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Kemudian adalah yang ke-9, contoh ini saya
gambaran aja, nanti materi ini di-share saja. Membuka bisnis dan usaha bersama. Nah, jadi artinya kita jangan, sukses itu bukan berarti kaya sendiri gitu. Yang namanya sukses bagi saya adalah bisa merangkul sebanyak-banyaknya orang, bisa mensejarahkan banyak orang. Itu disebut sukses. Jadi kalau ada teman kita yang masih terpuruk, kita punya bisnis, yuk kita join, yuk kita ajak, yuk kita kasih motivasi supaya mereka bangkit. Sehingga tidak begini, tidak minta, kan lebih baik tangan di atas memberinya. Ini adalah contoh-contoh ide kreatif yang mungkin bisa dikembangkan di dalam bisnis. Nah, kemudian bagaimana menemukan jiwa wirausaha bagi teman-teman ini? Yaitu harus mempunyai kekuatan tekad dan niat. Nah, kalau hanya tekad, niat gitu ya, sudah kuat, buat target. Oh, saya kalau sudah selesai kuliah, saya harus mengerjakan A, saya mengerjakan B. Oh, saya selama sebelum semester 7, sebelum sidang, sebelum membuat skripsi, sebelum sibuk, saya harus memiliki bisnis dulu. Memiliki ide bisnis. Ukur rasio kemungkinan pencapaiannya. Artinya kita harus mengukur, jangan sampai resiko yang ada di depan kita terabas, akhirnya kita mengalami kerugian. Nah, yang terakhir adalah latih kepekaan terhadap peluang bisnis. Nah, ini melatih kepekaan itu ya seperti ini. Banyak ngobrol, nanti sharing, oh ternyata hal yang dibicarakan itu juga menarik. Oh ternyata yang saya lakukan tidak membuka wawasan, tidak terbelenggu dengan kegiatan-kegiatan yang hanya dalam itu rutinitas. Nah, itulah harus kepekaan sehingga ide-ide bisnis itu akan muncul dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas, organisasi, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri wirausaha itu adalah percaya diri. Nah, nanti kalau teman-teman sudah menjadi wirausaha itu pasti kepercayaan dirinya muncul. Berorientasi kepada tugas dan hasil. Jadi sebagai pengusaha itu bukan menerima gaji sebagai karyawan sebulan 4 juta, 5 juta, tapi kalau pengusaha itu siap. Karena gue naik kaluhur, itu bisa ngunci. Tolong tapi kan kuduna kanap nih. Yang kuduna ditutupkan. Eta mah teu ku setengah naungku jejeritan. Hah? Tolong di-mute dulu. Tolong di-mute yang itu. Siap. Oke, terima kasih ya. Jadi, keberanian mengambil risiko. Jadi, seorang wirausaha itu berani ngambil risiko. Jadi, apapun yang ada di depan, yang penting goal, yang penting bisnisnya bisa dijalankan, dia mengambil risiko. Berarti harus dengan perhitungan, analisa, kemudian survei pasar, dan lain sebagainya. Kemudian kepemimpinan, artinya dia harus bisa, wirausaha itu harus bisa memanage dirinya sendiri dan orang lain, terutama memanage bisnisnya, sehingga bisnis yang dikelola mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses, kemudian pengepakan, pengemasan, penyimpanan di gudang jadi, kemudian sampai ke delivery ke konsumen kita, itu bisa di-manage dengan gaya kepemimpinan seorang wirausaha. Jadi, seorang wirausaha juga disebut sebagai seorang pemimpin, karena dia harus bisa memimpin dirinya sendiri, orang lain, dan bisnisnya. Kemudian orientasinya, dia tidak setback ke belakang, dia ke masa depan. Bagaimana di depan? Bagaimana menghadapi persaingan? Bagaimana bisa mensejahterakan dirinya dan orang lain? Kemudian selalu kreatif dan inovatif. Kemudian memiliki tenaga dalam. Tenaga dalam yang bukan silat begini ya. Tenaga dalam yang dimaksud di sini adalah bukan tenaga ilmu kebatinan, bukan. Ya, bukan ilmu hitam, ilmu lain, bukan. Jadi apa tenaga dalam yang dimiliki oleh wirausaha itu adalah, nah ini, tenaga dalam yang dimaksud adalah memiliki keuletan, ketabahan, ketekunan, kejujuran, kedisiplinan, ketulusan, keikhlasan, kesopanan, dan keramahan. Ini adanya di mana? Adanya di dalam diri sendiri. Sehingga ini akan menjadi, kalau teman-teman yang generasi muda ini sudah memulai 9 poin ini, mereka akan menjadi anak muda yang sukses. Semudah mungkin, bukan yang sulit memulai, tapi yang tidak bisa berhenti mencoba. Nah, berarti harus mencoba, harus melakukan gitu ya. Jadi tenaga dalam yang dimaksud oleh saya adalah 9 poin ini. Nah, semua orang itu sebenarnya entrepreneur gitu ya. Jadi tinggal mau tidak melakukannya. Do it, lakukan. Nah, jadi begitu ada angan-angan,
ada cita-cita, kalau hanya dalam pikiran kita, kalau hanya dalam hati, kalau hanya dalam tulisan begini di planning, tulis kalkulator gitu ya. Kalau tidak do it, lakukan, tidak akan sukses, tidak akan berjalan, pasti hanya dalam khayalan saja gitu. Nah, orang sukses itu artinya mengajak gitu, bersama-sama meraih kemenangan, saling membantu orang lain. Orang gagal itu saling menjatuhkan. Ini teman-teman nih, yang panitia ini termasuk orang sukses. Karena apa? Kalian nih, teman-teman ini bisa bekerja sama satu sama lain sehingga terjadilah webinar seperti ini. Ini adalah disebut dengan orang sukses. Tapi kalau tidak sukses, artinya teman-teman saling, walaupun webinarnya terlaksana, tapi saling menjatuhkan, saling mengomongkan, saling menjelekkan, saling asik ini mah tuh bisa naon hanya nubang nebeng nama saja di dalam webinar. Nah, ini sebelum sukses. Tapi kalau semuanya bekerja sama, Marcel dan teman-teman bekerja sama, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi MC, siapa yang jadi ketua, siapa yang bagian promosi, siapa yang membuat background-nya dan lain sebagainya, kerjasama menjadi satu kesatuan sehingga terjadi webinar seperti ini, itu adalah kesuksesan. Jadi, start your business. Jadi, kalau teman-teman sudah punya ide, sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya harus do it, lakukan segera mungkin, agar diserobot orang lain. Nah, begitu juga kalau teman-teman nih yang generasi muda punya kecengan, ya harus nyatakan gitu ya, jangan dipendem nanti jadi jerawatan ya, harus diungkapkan, mau ditolak tidak ditolak itu urusan nanti gitu. Tapi harus punya keberanian, sama dengan bisnis juga, begitu punya ide bisnis, do it, lakukan, start your business. Jadi salah tidak kalau bisnis itu memulainya setelah pensiun, tidak salah gitu. Tapi tenaga kita sudah tidak ada. Kita di masa tua harusnya santai-santai menikmati hasil jerih payah di waktu muda, tapi harus bekerja di masa tua. Nah, ini tidak. Jadi kalau bisnis dimulai setelah pensiun, setelah usia lanjut, itu menjadi trial dan error. Jadi uji coba saja. Jangan-jangan begini, jangan-jangan sukses. Nah, jadi harus dimulai dari kalian nih, teman-teman yang muda itu. Nah, ini adalah quotes dari Jack Ma gitu ya. Saat usia muda, buatlah kesalahan, jangan khawatir gitu. Anda jatuh, Anda bangkit, Anda jatuh lagi, nikmatilah. Anda masih muda, nikmati pertunjukannya. Artinya adalah bahwa ya harus berani mencoba. Masalah salah itu mah kumaha engke gitu. Nanti aja, yang penting kita sudah mengikuti aturan, sudah mulai menerapkan wawasan, pengetahuan, belajar dari orang-orang sukses, lakukan, kerjakan. Nah, alasannya sederhana, mulai bisnis adalah bebas waktu dan finansial. Bukan kita yang diatur oleh waktu, tapi kita yang mengatur uangnya tuh. Uang datang sendiri, waktunya bisa kita yang atur. Banyak waktu dengan keluarga. Jadi tidak office hour, jam 8 datang, pulang jam 11 malam. Datang ke rumah tidur, kapan ngobrolnya sama keluarga. Nah, kemudian kalau berbisnis itu bisa membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain. Kemudian biarkan uang yang bekerja untuk kita. Nah, boleh nggak kita kaya? Harus kaya. Dengan berbisnis itu harus kaya. Dengan kekayaan kita bukan berarti harus sombong, harus angkuh, harus berpoya-poya. Bukan. Karena dengan kekayaan kita bisa bersedekah, membantu orang lain, memberikan hal-hal yang positif kepada orang lain, memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi generasi muda, bagi anak-anak yang tidak bisa melaksanakan kegiatan karena keterbatasan dengan dana dan finansial. Tapi dengan kekayaan yang kita miliki, dengan finansial yang kita cukup, kita bisa bersedekah, kita bisa mau pergi umroh aja kita harus punya uang. Jadi kita harus kaya. Cara kayanya ya bukan jagain lilin tiap malam Jumat ya, bukan. Jadi kaya itu harus berusaha, berbisnis gitu ya. Nah, so kita harus bagaimana? Nah, banyak yang tanya bisnis apa yang bagus. Ini menurut Bob Sandino ya. Jadi jawabannya adalah bisnis yang dilakukan, jangan ditanyakan terus, jangan dihitung-hitungan terus, jangan hanya dalam planning saja, tapi do it, lakukan, kerjakan. Nah, jadi jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Jadi coba dibalik nih, menurut Bob Sandino. Haruslah ada usaha untuk menghasilkan uang. Nah, ini adalah kata-kata yang bagus sehingga
Bisnis itu harus dikerjakan, dilakukan, dilaksanakan, bukan hanya dalam angan-angan. Jadi, start your business. Boleh tidak menjadi karyawan? Boleh. Boleh nggak jadi wirausaha? Boleh. Tentu antara karyawan dengan pengusaha tentu ada perbedaannya. Itu tergantung pilihan ya. Tergantung pilihan kepada teman-teman semua, mau karyawan, mau wirausaha, nanti yang menentukan adalah kalian, teman-teman semua. Nanti kita cari tahu pengalaman dari Kang Alfian, Kang Fikri, bagaimana mereka mulai berusaha, mulai berbisnis sampai bisnisnya jalan. Jadi jangan bilang kita tidak bisa gitu. You can, I can. Kita bisa. Gunting tanda not-nya itu ya. Kita bisa, do it, lakukan, kerjakan saat ini juga, sekarang juga punya ide bisnis, sok lanjutkan. Nih Marsha dan teman-temannya, ini sudah kompak melakukan webinar. Yuk kumpul lagi, kerjakan bisnis yang benar, yang serius. Ide bisnisnya dari mana? Mau offline, mau online, silakan. Ada pembelajaran KSK, e-commerce, ada pembelajaran inovasi bisnis. Manfaatkan dari pengalaman-pengalaman yang senior-senior kita, rekan-rekan kita yang sudah maju. Nah, jadi lakukan, kerjakan. Oke, atur nuhun. Mudah-mudahan nanti kalau ada kita share, coba kita share dari pengalaman-pengalaman yang lain. Oke, Marsha, itu saja. Nanti kita lanjut ke diskusi ya. Terima kasih.